warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa alaihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi siang hari ini dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan semoga termasuk kita semua yang senantiasa menambahkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan latar belakang pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Salam dan bahagia. Latar belakang yaitu peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, penerapan budaya positif melalui keyakinan di kelas dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Tujuan aksi nyata yang akan saya laksanakan ini yaitu pertama, mendisiplinkan murid melalui keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan murid dalam kegiatan di kelas dan di sekolah. Yang ketiga, terwujudnya budaya positif di sekolah. Tolak ukur yang digunakan yaitu 1. Murid mampu membuat keyakinan kelas. Yang kedua, murid menunjukkan disiplin positif sesuai keyakinan kelas. Yang ketiga, suasana kelas dan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Lini masa tindakan. Yang pertama, sosialisasi budaya positif. Disiplin positif kepada kepala sekolah, rekan guru, dan tenaga kependidikan yang sedang kita laksanakan ini. Yang kedua, berkolaborasi dengan warga sekolah dalam menyusun rencana pembuatan keyakinan kelas. Yang ketiga, menentukan waktu pelaksanaan. Yang keempat, menyampaikan keyakinan kelas dan tata cara pelaksanaan. Yang kelima, setiap murid menuliskan keyakinan kelas di kertas, bisa kertas lipat, bisa juga kertas yang sudah ada lemnya, kemudian ditempel. Selanjutnya, menyepakati nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Selanjutnya, mendokumentasikan kegiatan murid yang menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir adalah refleksi. Dukungan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini, yang pertama bahan dan alat, yaitu berupa LCD, laptop, HP untuk mensosialisasikan budaya positif. Bisa berupa kertas lipat, lem, atau isolasi untuk pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Teladan dalam kelas dan sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Dan yang ketiga yaitu murid. Pelaksanaan yang berkolaborasi dalam membuat keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah dukungan dari wali murid, yaitu monitor pembiasaan budaya positif di rumah. Ya. Bapak Ibu, apakah makna
budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita laksanakan. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini didasarkan pada perubahan paradigma tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu berupa bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing secara unik. Yang ketiga, budi pekerti. Yang keempat, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Selanjutnya, guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir adalah berpihak pada anak atau pada murid. Nah, perubahan paradigma ini tujuannya untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dan lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Dan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ini berikut adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Nah, miskonsepsi ini antara lain yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma atau stimulus respon ini berdasarkan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Nah, ini berdasarkan stimulus respon dan teori kontrol. Kalau berdasarkan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Selanjutnya, stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dilanjutkan, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain. Dilanjutkan, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan makna disiplin? Mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, begini pengertian dari disiplin. Kata disiplin adalah dikaitkan dengan kata tata tertib, berhubungan dengan kepatuhan, teratur pada suatu aturan. Nah, kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan cara memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali, Bapak. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud diri adalah untuk memotivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Berikut ini ada teori motivasi perilaku manusia yang termasuk motivasi eksternal, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Selanjutnya, motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi dengan pertanyaan, apa yang akan dapat, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga, motivasi internal dengan tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa apabila melakukannya. Nah, budaya positif ini berawal dari peraturan kelas, dilanjutkan dengan pembuatan keyakinan kelas, dengan pembentukan lingkungan yang positif, maka akan terbentuk budaya positif di lingkungan kita. Berikut ini tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, berikut ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gossen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu intrinsik. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas yaitu dengan cara pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah kita ingat dan dipahami. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curahan pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu untuk perbaikan menuju yang lebih baik. Nah,
berikut ini ada peraturan dan juga keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Contoh peraturannya: 1. Menjaga kebersihan diri kelas dan lingkungan. Itu termasuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu tentang kesehatan dan keamanan. Sedangkan hadir tepat waktu itu keyakinan kelasnya termasuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Sedangkan membuang sampah di tempat sampah itu keyakinan kelasnya termasuk dalam kesehatan. Yang keempat, peraturan 3S, senyum, salam sapa, itu termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Yang kelima, saling berbagi dan memberi semangat, itu termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Yang keenam, pembelajaran SMS, yaitu santai, menyenangkan dan serius, itu termasuk keyakinan kelas mandiri dan kesabaran. Yang ketujuh, sebelum dan sesudah belajar wajib berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, termasuk keyakinan kelas yang mandiri dan komitmen. Yang kedelapan, tugas wajib dikerjakan tepat waktu, itu termasuk tanggung jawab dan komitmen. Tanggung jawab dan mandiri, maaf. Yang kesembilan, setelah menggunakan sendal, buku bacaan dan alat permainan wajib dikembalikan. Itu termasuk keyakinan kelas tanggung jawab dan komitmen. Yang kesepuluh, tertib saat belajar, itu termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Yang kesebelas, mengikuti kegiatan yang sudah ada di sekolah, termasuk ekstrakurikuler dan TPQ, itu termasuk keyakinan kelas mandiri dan komitmen. Dan yang selanjutnya, membawa perlengkapan dan peralatan sekolah sendiri-sendiri, itu termasuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, berikut adalah penerapan budaya positif di kelas Bapak Ibu. Ini merupakan contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Gambar yang kanan tentang diskusi, gambar yang kanan tentang merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan yang kiri merupakan diskusi pengenalan mengenai peraturan yang akan dilaksanakan. Nah, contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas yaitu seperti pada gambar ini Bapak Ibu. Yang pertama, guru membimbing siswa untuk membuat keyakinan kelas, dan selanjutnya siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Bisa pada papan, whiteboard, bisa juga pada kertas yang sudah disediakan. Nah, proses penempelan keyakinan kelas dari murid seperti yang ada pada gambar ini Bapak Ibu. Anak-anak bergiliran maju ke depan kelas, lalu menempelkan satu demi satu sampai semuanya menempelkan yang sudah dituliskan. Nah, kemudian pengelompokan keyakinan kelas bersama-sama. Ini dipandu oleh, kita bisa meminta tolong 2 orang murid kita untuk maju dan mengelompokkannya. Dan berikut adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Kemudian guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Berikut ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 1. Contoh disiplin, anak-anak berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas. Yang kedua, gotong royong. Di situ ada Nuzul murid saya, terus Bana, Al Mustajab dan Rifki. Mereka bergotong royong membawa tikar pada saat pembelajaran di musola. Dan terus ini ada juga menghormati orang lain. Saya dan teman dan anak-anak kelas 1 praktek bermain menggunakan dadu Bapak Ibu. Nah itu mereka bergiliran
senyum sapa salam anak-anak berjabat tangan dengan guru. Dan yang terakhir hidup sehat itu pada saat kita melaksanakan senam bersama Bapak Ibu. Ini adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, kita sering melaksanakan penghargaan, memberikan penghargaan ya Bapak Ibu. Termasuk saya sering sekali ya, karena saya mengajar kelas 1, untuk memotivasi anak saya sering memberikan penghargaan yang bisa berupa ujian, bisa berupa hadiah, bisa juga berupa berupa uang juga pernah Bapak Ibu. Tapi ternyata ini bisa menghukum anak-anak, yaitu karena kita sering memberikan penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan bisa bersifat menghukum. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan itu ternyata tidak efektif Bapak Ibu. Dan yang kelima, penghargaan itu bisa merusak hubungan karena terjadi kecemburuan sosial antara anak yang satu dengan yang lain. Nah, berikut adalah termasuk contoh tindakan guru, dan yang sebelah kanan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Contoh yang pertama yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Nah, ini merupakan kategori hukuman Bapak Ibu. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga berupa hukuman, termasuk hukuman. Kalau yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga merupakan hukuman Bapak Ibu. Dan selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau yang ini merupakan konsekuensi karena anak tersebut sudah melakukan kesalahan. Untuk melatih tanggung jawabnya, anak tersebut menggantikan kertas yang sudah dicoret-coret. Nah, selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga termasuk konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran olahraga. Itu termasuk konsekuensi karena pada saat pelajaran olahraga berkaitan ya. Nah, ini merupakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan murid-murid. Selanjutnya, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun mentalnya, artinya untuk jangka waktu yang lama, menimbulkan trauma Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang ketiga, kalau hukuman, anak menjadi benci tentang kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifat paksaan, sedangkan kalau konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Sedangkan mendorong anak menyakiti diri sendiri itu termasuk hukuman. Sedangkan konsekuensinya mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Kalau konsep diri yang buruk itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Kalau konsep diri yang baik termasuk konsekuensi. Kalau anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu termasuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu termasuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Tapi kemudian anak tersebut merasa lebih baik dan kembali ke komunitasnya seperti sedia kala.
ini merupakan kebutuhan dasar manusia, terdiri dari survival, yaitu cinta, kasih, atau diterima, atau merasa penguasaan, merasakan kebebasan, dan merasakan kesenangan. Ya, berikut ini ada saya buatkan kasus ya Bapak Ibu. Di sini contoh Ibu dia, saya sendiri, itu guru kelas 1 di SD Negeri 1 Sidoarjo, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Bana. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Bana yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, pertanyaannya nomor 1, jika Anda menghadapi situasi seperti yang saya alami, seperti yang Ibu Dian alami, apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Dan yang kedua, menurut Bapak Ibu, kira-kira mengapa Bana melakukan hal tersebut? Kira-kira ada alasannya apa tidak Bapak Ibu? Ya, ada ya. Nah, berikut ini dalam konteks penerapan disiplin positif yang seharusnya saya lakukan, yaitu pertama, mencari tahu alasan kenapa Bana tidak melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bana. Ya, apabila Bana lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Nah, apabila jawaban Bana karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti Bana membutuhkan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Dan apabila Bana adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuannya. Kebetulan Bana itu dulunya tinggal kelas, jadi lebih umurnya lebih banyak, jadi mungkin dia juga bisa merasa menguasai kelas, Bapak Ibu. Nah, terus ya, apabila Bana merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, mungkin karena selalu membawa bekal yang sama, yaitu kebutuhannya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, membutuhkan pilihan menu yang lain. Dan yang terakhir, apabila jawaban Bana adalah karena iseng, suka mengganggu teman, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, berikut adalah kebutuhan yang sekiranya Bana pikirkan. Nah, berikut ini ada 5 posisi kontrol, yaitu motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol diri. 5 posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu, ada 5 posisi. Yang pertama yaitu menghukum dengan guru berbuat atau menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Itu termasuk posisi penghukum. Dengan cara, contohnya Bapak Ibu, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, atau rasakan. Nah, itu termasuk posisi penghukum. Nah, hasilnya anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain atau suka berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Murid bisa saja berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini termasuk posisi penghukum Bapak Ibu, dan akibatnya anak akan mengulangi kesalahannya. Dan posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Guru berbuat bisa berceramah, mengatakan seharusnya, atau ibu merasa kecewa
itu contoh termasuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Dengan bu gurunya bisa berkata, kamu seharusnya atau kamu sudah tahu, ibu lelah sekali untuk mengatakannya. Terus bisa juga mengatakan, ibu stres anak-anak. Nah, itu juga termasuk membuat merasa bersalah. Hasilnya anak-anak bisa menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Dan murid juga berkata, pada kebanyakan ya, muridnya itu berkata, maafkan saya bu, itu karena mereka merasa bersalah. Dan dampak pada anak itu, anak akan merasa rendah diri, akan minder Bapak Ibu, karena telah melakukan kesalahan tersebut. Dan posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Nah, kita membuat alasan-alasan untuk muridnya. Bisa dengan kata, ayolah lakukan demi ibu, kita merayunya. Dan bisa juga, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu titik-titik. Nah, itu juga termasuk kita sebagai teman. Kaitannya dengan kemudian hasilnya itu murid menjadi ketergantungan kepada kita. Biasanya bu guru akan membantu, nanti sajalah kalau bu guru sudah membantu begitu. Nah, untuk contoh dampaknya yaitu anak menjadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan kepada guru. Dan posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Guru berkata biasanya untuk menghitung atau mengukur. Guru berkata apa peraturannya. Nah, itu untuk mengingatkan anak-anak. Hasilnya untuk menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, anak-anak kembali lagi seperti semula. Nah, murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh ibu, atau peroleh berapa halaman yang harus saya tulis. Itu biasanya anak-anak akan mengatakan seperti itu. Dan dampaknya pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer, yaitu dengan mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Dengan guru berkata, apa yang kita yakini anak-anak, atau apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kita menggali solusi untuk memancing anak apa yang akan dia inginkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan hasilnya akan lebih menguatkan pribadi anak tersebut. Dengan murid berkata, bagaimana caranya ibu kita memperbaiki keadaan ini, atau dampaknya pada murid yaitu dengan mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Kemudian tadi kita, sebelumnya menurut ini kan ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menginginkan posisi kontrol yang berada di mana? Apakah penghukum, apakah membuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau yang terakhir manajer? Kalau Pak Wana menginginkan yang apa Pak? Pak Wana, manajer. Kalau Pak Kasimin tentunya manajer ya Pak. Mas Aku manajer juga. Tidak ya Pak. Iya, kebanyakan menghukum ya Bapak Ibu. Tapi harapan kita semua kita bisa menjadi manajer untuk posisi kontrol ini. Ya, nah selanjutnya kita lanjutkan tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu merupakan dari Gosen ya Bapak Ibu. Dan pada tahun 2004. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan kelak, ingin menjadi seperti apa. Nah, 9 ciri-ciri restitusi sebagai berikut Bapak Ibu. 1.
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan yang kedua, untuk memperbaiki hubungan dengan teman, bisa juga dengan guru, bisa juga dengan orang lain. Yang ketiga, itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri ulang. Dan yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Dan yang kedelapan, restitusi itu fokus kepada solusi, bukan jalan pintasnya. Dan yang kesembilan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya agar dapat lebih percaya diri lagi. Ya, berikut ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 kegiatan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Bisa juga dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu bisa ditanyakan untuk melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan kelas masing-masing Bapak Ibu, dengan cara menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kepada anak tersebut. Dan bisa juga menanyakan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu juga termasuk menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Setelah anak tersebut meyakini nilai-nilai kesepakatan kelas, kita dapat menanyakan, kita dapat memberikan arahan kepada anak tersebut, memberikan dukungan untuk menstabilkan identitas tersebut dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa juga dengan kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Nah, berikut ini adalah dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan, yaitu dengan menangani siswa yang bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Dan saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual yang sudah saya lakukan Bapak Ibu untuk contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas 1. Ini merupakan demonstrasi kontekstual nomor 1.4 tentang budaya positif. Ada pengertian restitusi, juga menerapkan segitiga restitusi dengan 1, 2, 3 kegiatan tadi. Nah, berikut ini penerapannya Bapak Ibu. Ini kasusnya, ada murid yang membuang sampah di tempat sampah. Kebetulan namanya Nurheni. Kalimatnya untuk ya, kita menanyakan kepada anak tersebut, ketika membuang sampah apakah merasa senang? Apakah dia bersedia salah satu keyakinan kita dan sudah tegaskan hal tersebut? Anak itu Ya, mengingatkan anak tentang keyakinan kelas. pemerintah harus menjaga Untuk menjaga kebersihan lingkungan. ingat ya, apa yang harus lo lakukan setelah lo mengambil sampah dari tempat sampah? Sampah
Bagaimana perasaanmu saat mengikuti adegan restitusi ini? Ya, kebetulan anak merasa bersalah Bapak Ibu. Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terjadi hal tersebut? Saya akan mengajak. Nurhayani tidak akan mengulanginya lagi, tidak akan bersama di sembarangan. Dia akan mengajak teman-teman untuk membuang sampah di tempat sampah. Ya, terima kasih Mbak Nur. Ini ada kasus yang kedua Bapak Ibu, yaitu murid datang terlambat ke sekolah. Ini namanya Mbak April. Kebetulan tiga kali Mbak April terlambat, saya amati terlambat masuk sekolah. Setelah saya nasihati, terus saya melaksanakan segitiga restitusi ini. Kenapa Mbak April bisa terlambat ke sekolah? Lain kali menghargai dirinya jangan sampai lakukan Mbak. Kita pegang tangannya Bapak Ibu supaya anak merasa lebih nyaman. Ya, kita tanyakan keyakinan kelasnya apa. Dengan kita tanyakan dengan nada yang halus ya Bapak Ibu. Karena kebetulan saya mengajar kelas 1. Nanti kalau nadanya agak tinggi sedikit, langsung berubah ekspresi wajahnya. Sama-sama ya Mbak April, mau diulangi lagi enggak? Ya. Ini adalah setelah restitusi ini dilaksanakan. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti adegan restitusi ini? Saya sangat merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terjadi lagi hal tersebut? Saya tidak akan tidur larut malam lagi, menata musim alarm agar tidak minum kesiangan supaya tidak terlambat ke sekolah. Ya, terima kasih Mbak April. Kesimpulannya, saat siswa melakukan kesalahan, namun apabila kita menanggapinya dengan menggunakan segitiga restitusi ini, akan berdampak pada kenyamanan dan karakter siswa di masa yang akan datang. Kita sebagai guru berperan sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa sehingga siswa merasa nyaman, percaya diri, dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, apabila ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Oke, saya buka 3 pertanyaan saja Bapak Ibu. Oke, monggo Pak. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan, apa dampak bagi guru dan murid dari pembentukan keyakinan kelas? Ya, terima kasih Pak Warno sudah menanyakan apa dampak bagi guru dan murid dalam pembentukan keyakinan kelasnya. Ya, dampak dari keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di sekolah adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diimplementasikan di sekolah. Walaupun belum sepenuhnya, murid sudah mulai menjalankan keyakinan mereka. Seperti tidak ada lagi murid yang keluar masuk saat belajar. Itu mengajarkan tentang disiplin. Murid juga mulai menghargai teman-teman. Ya, begitu Pak Warno.
Oke. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Selanjutnya silakan Dunia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu sendiri. Seperti itu. Tolong dijelaskan kembali. Oh iya, terima kasih pertanyaannya Dunia. Ya. Pertanyaan bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang pertama, yaitu orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Yang ketiga, guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Yang keempat, yaitu guru menampung ide atau gagasan masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Selanjutnya, kita membutuhkan umpan balik yang harus dilaksanakan. Nah, setelah hasil diskusi kita simpulkan, kita membuat poster dirancang untuk dijadikan kesepakatan. Nah, hasil rancangan poster tersebut kita sampaikan, terus kita evaluasi, dan selanjutnya konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan. Nah, kemudian kita evaluasi lagi kesepakatannya. Nah, hasil keyakinan kelas tersebut yang sudah disepakati oleh siswa kita sosialisasikan bersama. Begitu Mbak Dunia. Terima kasih. Sudah cukup. Ya. Adakah pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Hatini. Ya, terima kasih. Untuk yang saya tanyakan, apakah dengan keyakinan kelas itu akan menghilangkan peraturan sekolah yang ada? Terima kasih. Ya, Bu. Ya. Pertanyaan, apakah dengan adanya keyakinan kelas menghilangkan peraturan sekolah yang sudah ada? Jawabannya adalah tidak, Bu Hatini. Nah, murid mulai terlihat memahami keyakinan yang telah disepakati. Hal ini bisa terlihat ketika salah satu murid melanggar keyakinan, murid yang lain yang mengingatkan. Nah, yang kedua, guru juga lebih mudah mengontrol murid karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas dan yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran akan lebih menyenangkan, Bu, dan menimbulkan aura positif. Ya, begitu Bu Natini. Ya. Apa ada masukan lagi atau masukan lagi Bapak Ibu untuk materi yang saya sampaikan tentang budaya positif? Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan tentang pengibasan budaya positif modul 1.4 yang merupakan tugas untuk calon guru untuk CGP Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih atas ketekunan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan ketika paparan ini, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.